terima kasih karena Engkau membuka dan menjelikkan mata kami yang sempat buta. Dan Engkau membuat kami melihat akan keajaiban-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan Jehovah Rafa. Bahkan menyembuhkan apa yang terdalam dalam hidup kami. Semua luka, semua kecewa, semua kepahitan, semua tekanan, semua pemberontakan kami, semua marah kami, Engkau sembuhkan dengan cara yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bicara malam hari ini, buat kami menangkap akan hati-Mu sendiri. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati oleh dan diikuti kemudian sekian belas tahun kemudian oleh Yakub dan anak cucunya. Mereka pindah kemana? Ke Mesir. Mereka dipelihara Tuhan. Bahkan Mesir itu dijadikan Tuhan sebagai rahim atau kandungan untuk melahirkan sebuah bangsa yang namanya Israel. Dari 12 suku dengan jumlah yang tidak seberapa, yang tidak mungkin menguasai tanah Kanaan, lalu kemudian Yakub dan anak cucunya ini dibawa Tuhan ke Mesir. Di Goshen itulah Tuhan membuat mereka beranak cucu menjadi sangat banyak, maka ketika Eksodus seperti sebuah bangsa dilahirkan, maka gambarannya rahimnya adalah Mesir. Lalu kalau Anda memperhatikan lagi, paling tidak Yesus sebetulnya pada waktu dari Bethlehem akan dibunuh oleh Herodes, Yusuf dan Maria membawa dia mengungsi kemana saudara? Mesir lagi. Dan waktu mereka keluar, ternyata menggenapi perkataan Tuhan yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Bangsa seperti ini dalam sebuah sorotan Tuhan. Dan kalau Anda membaca dalam Yesaya pasal 19, saudara akan melihat bahwa ada nubuatan tentang Mesir, bahwa satu hari kelak Mesir akan diselamatkan. Bahkan kalau Anda membaca, ada 3 bangsa yang akan menjadi satu kesatuan dalam arti kata mereka punya unity. Yang pertama Mesir, yang kedua Asyur atau sebagian Suriah sekarang, dan yang ketiga adalah Israel sendiri. Kalau Anda membaca peta zaman akan menarik sekali. Perubahan-perubahan yang terjadi akan kalau Anda amati akan luar biasa. Dan di antara semua negara-negara Timur Tengah yang berperang melawan Israel, sebetulnya yang pertama kali berdamai dengan Israel, negara mana saudara? Mesir juga. So dunia ini kalau Anda perhatikan sedang mengalami akan keadaan seperti itu. Nah sekarang saya kembali ke tadi. Yobel besar ditandai dengan pada waktu itu, orang Israel, 2 juta orang keluar dari tanah Mesir. Dan mereka meminta, mereka menjarah dari orang-orang Mesir harta yang sangat banyak. Saudara sekalian, sebetulnya ini yang saya sebetulnya ini sejujurnya prihatinkan. Anda sebegitu antusias berkata, yes kita mau menjarah. Kemarin saya perhatikan tuh di mana-mana itu ya. Kalau sudah ngomong pikul salib, diam saudara. Terus saya ini khotbah di mana-mana. Karena itu tinta tidak langsung kering kan? Dia robek dulu, pelan-pelan. Terus, saya nggak melebih-lebihkan loh saudara. Tunggu ya, belum kering. Sesudah itu dia berkata, dia lipat jadi 2, masukannya pun beda. Kalau orang lagi itu kan, Anda pernah, saya harap Anda bertobat ya, Anda pernah memberi persembahan, Anda lipat sampai tinggal sekuku ini. Sampai malaikat pun geleng-geleng, ini jumlah berapa? Ada yang dibuat burung-burungan. Itu harus mandi tumen 700 kali menurut saya.
Setelah dia lipat 2, dia masukkan. Itu pun masukkannya dengan pelan-pelan. Mata semua orang melihat ke dia. Dan begitu selesai, aksesnya sudah berkeringat, saudara. Sudah kelaparan pengen pulang makan, nungguin selembar cek yang dia tulis. Semua lihat dia dalam sekian bulan jadi majelis gereja. Tahun berikutnya langsung bangkrut, saudara. Sebetulnya itu bagian yang saya berkata, Tuhan, dijauhkanlah itu daripada anak-anakmu. Sebab
Kalau kita melihat Yobel adalah kita berkata kita menjarah, tapi seperti yang kemarin Bu Iin katakan, kalau Anda tidak tahu bagaimana mengelolanya, sama seperti orang dapat lotre di Amerika, dapat dikatakan semua orang yang dapat lotre di Amerika, dalam waktu 1-2 tahun kemudian lebih miskin hidupnya dibanding sebelum dapat lotre. Sebab sesuatu yang kelihatannya sangat luar biasa, mendadak, dan tidak disertai dengan kemampuan untuk mengelola, ujungnya kan bahkan membawa bencana. So, saya hanya ingin ingatkan saudara, kalau kita tidak menyiapkan diri dari sekarang akan masalah. Dan terbukti pada orang Israel. Dalam proses 40 tahun di padang gurun, ketika Musa berkata, mari kita bangun kemah pertemuan, sebagian orang langsung lompat dengan persembahan mereka. Sebagian ngitung-ngitung, berpikir ini, itu, dan sampai akhirnya Musa berkata, stop, sudah cukup, tidak usah memberi lagi. Sebagian berkata, puji Tuhan, Tuhan punya rencana ajaib buat kita, sampai dibuat terlambat memberi persembahan. Tapi sekian waktu kemudian, harta itu mereka pakai untuk membuat apa? Patung anak lembu emas. So, pilihan masih banyak dalam hidup kita. Saya hanya berdoa, ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Sebab kalau tidak, kalau terlalu panjang, itu pilihan-pilihan harus kita lewati. Tetapi bagaimanapun, saya pribadi melihat bahwa dalam beberapa saat terakhir ini Tuhan memberikan terobosan demi terobosan. Ada satu yang sedang terjadi, saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Saya belum boleh cerita sampai nanti pada waktunya. Ini bukan sesuatu yang bohong, tapi saya berkata kalau ini terjadi dunia bisa goncang luar biasa. Dan Tuhan itu berikan di tangan kita. Saya bersyukur dengan apa yang seperti herbal yang kita buat PFA itu. Saya dengar kesaksian kemarin ada ibu yang ketika dioperasi infeksinya sampai 3.000. Diberi antibiotik turun cuma 2.000 itu di Singapura. Minum itu dalam seminggu tinggal 0,0 sekian, bayangin. Kalau itu bukan karena Tuhan, tapi saya dengar Tuhan berkata itu baik. Nah, saya berkata bahwa ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. So, bantu doa supaya bulan Juli nanti, Roh Tuhan akan kerja dengan dahsyat di antara Arabic language leaders dan churches di Eropa. Sekali lagi kita akan buat ternyata di 3 kota, bahwa kita akan buat di kota Linz di Austria bagian utara, tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juli. Kalau Anda belum mengerti itu apa, cari rekamannya pada hari Senin, saya cerita tentang 10 jari di patung yang dilihat oleh Nebukadnezar dan Daniel. Dan kalau Anda perhatikan itu merupakan kerajaan terakhir, dan berarti kita sekarang hidup pada kerajaan yang terakhir itu. Dan Tuhan berkata dengan jelas, Eropa akan mengalami kegoncangan, dan gereja-gereja yang berbahasa Arab harus disiapkan. Saudara, hari-hari ini, saya tadi baru melihat di TV di CNN, Perancis itu baru melegalkan satu undang-undang yang mengizinkan pemerintah itu menyadap, melihat, mengamati, bahkan internet yang dipakai oleh warganya dan sebagainya. Tanda bahwa sesuatu sedang berlangsung dengan sangat serius. Di Amerika baru kejadian lagi, kadang-kadang saya berpikir orang tidak bisa ngerti perasaan orang lain, geblek juga sih, membuat lomba, gambar kartun nabinya mereka, bayangin saudara. Itu kan memicu sebuah reaksi. Dan akhirnya 2 orang juga dengan caranya mereka, pakai senjata nembak polisi, akhirnya mati 2-2. Buat apa sebetulnya? Tapi dunia sedang bergerak sesuatu ke arah yang sangat cepat dan mengerikan. Bantu doa tanggal 17-19 Juli di Austria, kemudian kita akan ke Inggris selama 3 hari acaranya, dan 2 hari dengan teman-teman berbahasa Arab, dan 1 hari dengan gereja Bangladesh sebetulnya. Karena mereka juga mengharapkan lawatan. Lalu kemudian kita akan tutup tanggal 24 sampai 26 Juli di kota Cologne di Jerman. Ini merupakan session pertama, bagian pertama. Terima kasih buat support Anda, dukungan Anda Senin kemarin. Kalau Anda masih ingin ambil bagian,
Anda boleh hubungi Ibu Ripkah untuk support akan teman-teman dari keturunan Timur Tengah yang ada di Eropa. Di luar ada anak Tuhan beri kami jam tangan dan Anda boleh ambil untuk persembahan kasih saudara, tapi juga dananya kita mau pakai untuk support akan ministry di Eropa. Oke, sekarang saya mau ajak Anda melihat sesuatu yang sangat penting. Saya harap Anda bisa menangkap dengan kuat. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Saudara sekalian, mengapa Tuhan suruh saya sampaikan pesan Tuhan ini? Saulus yang kemudian menjadi Paulus sebetulnya, dan saya percaya dalam waktu tidak lama kita mungkin akan mendapatkan ribuan Saulus yang akan menjadi Paulus, saudara. Saya percaya, kenapa? Sebab apa yang kita lihat dalam hari-hari ini adalah sebuah puncak-puncak kekejaman yang tidak pernah kita bayangkan di abad 21 ketika orang sedang mengirim pesawat ruang angkasa ke planet lain. Anda bisa kebayang. Ketika orang sudah berpikir, manusia mulai berpikir membuat koloni, mencari koloni di planet lain. Ada orang yang masih mempertontonkan peradaban sekian abad yang lalu dan dengan bangga dipertontonkan. Saya melihat ada sebuah puncak kekejaman kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat pasukan kuda hitam yang mengerikan sedang mempertontonkan sesuatu yang menurut saya membuat malu bahkan orang-orang mereka sendiri. Tapi ketika saya mendoakan ini, saudara, karena seringkali orang Kristen itu cukup aneh sih. Kalau ada apa-apa pertanyaannya, Bahtera berbuat apa? Itu yang memang luar biasa, itu artinya kita ini dipercayai betul loh, saudara. Sana ribut sendiri, Bahtera pertanyaannya. Apa harusnya kita berkata, ayo kita ke sana yuk. Kita ke Irak. Mungkin dia akan berkata, oh bagian saya yang mendoakan. Dan kadang-kadang berpuasa, paling-paling begitu, saudara. So anyway, saya melihat sebuah kekejaman yang begitu luar biasa. Dan Tuhan berkata, nak, itulah Paulus akhir zaman. Sebab, saya masih ingat, saudara.
Ini beberapa tahun sebelum ayahnya Pak Yusak dipanggil pulang. Pak Yusak sering kali cerita, saya dekat dengan beliau. Sejujurnya iya. Kalau ngobrol sampai jam 1 pagi, tapi kita ngomongin firman, tidak pernah ngomongin orang lain. Buat apa? Enggak penting, saudara. Dan beliau pernah berkata kepada saya berkali-kali, kalau bukan orang pilihan, dan sudah disiapkan Tuhan dari dulu, orang enggak akan tahan hidup di akhir zaman. Nah, salah satunya saya percaya ini akan terjadi. Saudara, kalau nanti sungguh-sungguh Tuhan, batu itu bukan dengan tangan manusia mulai digelindingkan dan turun, saudara akan melihat, menurut saya, Tuhan akan mendapatkan ribuan mungkin Paulus-Paulus yang luar biasa, yang sudah tidak pernah lagi menyayangkan nyawanya, sudah ngerti harus seperti apa, dan berani jadi martirnya Tuhan dengan luar biasa. Saudara sekalian, dan pada waktu itulah Tuhan berkata, ini segera akan terjadi. Nah, sekarang apa kaitan dengan yang kita harus siapkan? Ingat, kita lagi menuju kepada Yobel besar, sebuah perubahan secara global sedang terjadi, dan Tuhan sedang bergerak dengan ajaib. Yang pertama saya belajar, kalau Anda melihat bagaimana Saulus itu bisa mulai berubah jadi Paulus, pertama ada pengerjaan tangan Tuhan. Dia sedang jalan menuju ke Damsyik, di tengah jalan tiba-tiba diintervensi oleh Tuhan sendiri. Nanti peristiwa runtuhnya kerajaan terakhir itu adalah sebuah intervensi Tuhan yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh Saulus dan membuat dia menjadi Paulus. Nah, satu sisi intervensi Tuhan itu akan begitu hebat dan begitu luar biasa. Kemarin di gereja saya cerita kesaksian seorang hamba Tuhan, bagaimana di Mesir sekarang terjadi sebuah revival yang ajaib, mulai terjadi. Ada seorang gadis Kristen, saudara, dan gadis ini lagi naik taksi. Dia anak Tuhan yang baik. Sopir taksinya itu, saya cerita itu punya beginilah ya, dan sebetulnya ini orang cukup, kelompok-kelompok ini cukup sangat fanatik. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, nak, beritahu dia, Yesus mengasihimu. Wah, dia gemetar. Dia bilang, tidaklah Tuhan, aku cari penyakit ini. Karena banyak rumor mengatakan orang-orang seperti ini sering menculik orang-orang Kristen. Sekarang aku ngomong Yesus, cari masalah. Aku akan diam-diam saja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan terus bicara, Tuhan terus bicara, Tuhan terus bicara. Dia berkata begini, okelah, aku akan ngomong Allah mengasihimu. Dan Tuhan berkata, tidak nak, beritahu Yesus mengasihimu. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Dia negosiasi dengan Tuhan. Maka saya menganjurkan Anda, kalau mau menghemat waktu, tidak usah negosiasi. Nurut saja lebih baik. Masa sih ada tujuan Tuhan sedikit menjerumuskanmu, sehingga kita harus negosiasi. Akhirnya dia terus berkata begini, Tuhan, bolehlah, aku akan ngomong Yesus mengasihimu. Setelah aku keluar dari taksi, setelah aku bayar, setelah kembaliannya aku terima, siap-siap kabur, aku akan berhenti di tengah-tengah keramaian kota, aku akan berkata dengan cepat dan langsung kabur. Dan Tuhan itu baik, sabar, dia berkata, oke, deal, mungkin toh sama Tuhan, just. Sudah kan? Akhirnya dia minta berhenti, di tengah keramaian kota, dia turun, dia bayar. Dia bayar, diberikan kembaliannya. Begitu dia terima kembaliannya, sudah mulai sambil ancang-ancang mau kabur, dia berkata, Bapak, Yesus mengasihimu. Tiba-tiba nangis, saudara. Nangis orang ini. Mau kabur nggak jadi. Karena nangis sopirnya. Ketahan. Lalu sopir ini berkata, kamu tahu tidak, 2 bulan terakhir ini, aku beberapa kali didatangi. Dan orang itu mengatakan, aku ini Yesus, Yeshua. Dan aku tidak percaya. Aku suruh dia pergi. Aku berkata, kamu cuma halusinasi, tidak nyata. Tapi dia terus bicara kepadaku. Dan bicara sesuatu yang berbeda dengan yang selama ini aku terima. Lalu kemudian kemarin terakhir aku didatangi lagi. Dan kemudian aku tidak percaya lagi.
Tapi dia ngomong begini, aku beri kamu tanda supaya kamu percaya. Apa tandanya? Besok ada seorang gadis akan naik di taksimu. Dia berpikir, banyak gadis naik taksiku. Nanti pada waktu dia sudah bayar taksimu, dia sudah turun, sudah bayar taksimu, dan menjelang dia pergi, dia akan berkata dengan cepat bahwa Yesus mengasihimu. Kalau itu terjadi, kamu akan tahu, aku ini Tuhan. Dia berkata orang ini, oke, mari kita lihat. Dan terjadilah hari itu. Negosiasinya yang menang siapa? Saya mau tanya saudara. Sebab Tuhan itu menggunakan segalanya. Dia bisa manfaatkan, dia bisa gunakan. Bahkan ketakutan kita pun dia bisa gunakan. Contohnya adalah Yusuf dan Maria. Waktu mereka pulang dari tanah Mesir, mereka mendengar ada Herodes lain yang berkuasa dan yang juga kejam. Alkitab yang berkata maka takutlah Yusuf. Karena takut, dia dinasihati oleh malaikat dalam mimpi. Kamu pergi saja ke Nazaret. Kelihatannya karena ketakutan toh? Tapi bukankah Yesus disebut apa? Orang Nazaret. Itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau Anda mau negosiasi dengan Tuhan, salah. Nah, cerita tadi itu adalah bagian dari apa yang sedang terjadi di berbagai tempat di negara yang bernama Mesir. Sehingga hari ini orang mulai dalam kegerakan doa, mulai timbul dengan ajaib. Doakan supaya itu bergulir terus dan tidak akan pernah padam lagi. Tapi saya percaya sesuatu memang sedang terjadi. Nah, untuk kemudian satu sisi dari pihak Tuhan mengintervensi, iya. Tapi dari sisi gereja, dengarkan baik-baik. Kalau Anda membaca cerita tadi, tidak semua orang Kristen bisa dipakai Tuhan di zaman akhir ini. Ternyata yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat Saulus menjadi Paulus adalah para murid. Alkitab mengatakan di Damsyik ada seorang murid yang bernama Ananias. Dan Alkitab berkata setelah sembuh, Saulus tinggal beberapa saat dengan para murid. Sebab hanya murid, orang yang mau belajar, dan orang yang terus mau belajar, saudara akan siap dipakai Tuhan. Orang yang merasa sudah hebat, dan tidak pernah mau mengembangkan dirinya, dan tidak pernah mau membiarkan Tuhan mendidiknya dengan baik, dia tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Saudara, kalau Anda belajarlah dengan segenap hati. Kalau Anda mengejar Tuhan, kejar dengan segenap hati. Kalau engkau mau Tuhan didik engkau, biarkan Tuhan didik dengan segenap hatinya. Anda ikuti didikannya. Saudara akan lihat cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Sebab saya percaya, Tuhan bukan Tuhan yang nanggung sebetulnya. Dia Tuhan yang selalu ingin menuntaskan segala sesuatu. Dan begitu dia melihat ada hati orang yang berkata, Tuhan aku mau belajar. Tuhan aku mau kejar engkau. Tuhan aku mau mencapai next level. Kalau itu hatimu dia akan terus bawa sampai kepada puncak destiny saudara. Amen saudara. Tapi kalau Anda berkata ya sudahlah terserah. Pokoknya aku seperti ini. Enggak bisa. Tadi pagi saya mempelajari soal prosesi atau ritual dari pertunangan sampai pernikahan itu saudara ya. Itu ada bagian di mana namanya mereka itu minum cawan warisan. Dan cawan warisan itu diminum setelah negosiasi sebetulnya antara dua belah pihak. Hidup kita dengan Tuhan itu sebetulnya begini, apa bedanya? Pengertiannya begini, kalau kita dalam bahasa Inggris seringkali berkata gini, Old Testament dan New Testament. Kalau testamen itu lebih kepada cara berpikir Yunani. Testamen itu begini saudara, kalau misalnya ada seorang bapak pernah berkata begini, nanti warisanku ini bagi A, B, C, D. Menjelang mati, dia buat testamen baru. Dia mengatakan begini, aku membatalkan yang itu
Dan dengan ini aku berkata, warisanku hanya untuk si A. Maka B, C, dan D tidak akan dapat. Sebab testamen yang lama itu seperti menutup, membatalkan testamen yang lama. Nah, kalau Anda pikir adalah Old Testament dan New Testament, makanya banyak orang berkata, itu kan perjanjian lama, itu kan perjanjian lama. Sebetulnya bukan testamen, tapi covenant. Dan dalam konsep Yahudi, yang lama tidak batal ketika yang baru muncul. Yang baru itu menguatkan yang lama. Yang baru itu fit in, masuk ke yang lama, dan itu jadi sebuah kesatuan. Makanya kalau orang berkata, kenapa pakai jubah, kenapa pakai ini, kenapa itu kan perjanjian lama? So what? Karena Anda berpikirnya salah. Berpikir cara Yunani, yang berpikir itu testamen dan bukan covenant. Tapi kalau namanya covenant, Anda boleh nikmati sekian perjanjian covenant Tuhan, tapi yang lama tetap berlaku dengan cara ajaib. Nah, saudara sekalian, antara Tuhan dengan kita itu covenant, bukan testamen, covenant. Perjanjian-perjanjian kita itu covenant. Dan itu sebetulnya lewat sebuah proses negosiasi. Anda mungkin tidak pernah merasakan itu. Tapi sebenarnya dalam hidup Anda, kalau Anda perhatikan, ada tali ulur antara Anda dengan Tuhan. Nanti mentok Anda berani sekian Tuhan. Ditarik lagi Anda berkata, tidak. Dalam hidupmu reaksimu berkata tidak. Dan itu yang membuat Tuhan berhenti. Oke, sampai di situ. Itu covenant-nya seperti itu. Nah, bagaimana Pak saya bisa ngerti seberapa? Izinkan Tuhan didik saudara. Izinkan Tuhan itu terus kerja untuk membuat saudara dan saya makin kenal dengan Tuhan. Karena panggilan kita itu terus naik dan tidak turun. Amen. Jadi kepala dan bukan ekor. Di atas dan bukan di bawah. Tuhan cari murid hari-hari ini. Bukan sekedar pengikut. Bukan sekedar orang yang percaya. Tuhan cari murid. Jadi murid, kejar yang terbaik. Maju dengan Tuhan. Amen, saudara. Anda akan menikmati semua yang luar biasa. Tapi memang pada akhir zaman ketika roh Tuhan kerja dengan kuat, sebenarnya Tuhan butuh murid. Masalahnya, tidak semua orang Kristen mau jadi murid. Sebab dididik dengan Tuhan, itu butuh banyak hal dalam hidup kita. Yang kedua, saya mempelajari kata damsyik. Karena peristiwa yang terjadi di mana Saulus dari orang penganiaya jemaat berubah jadi rasul itu dimulai dengan di Damsyik atau Damaskus yang sekarang. Nah, Damsyik di sini punya pengertian yang ajaib. Saya baca literaturnya mengatakan Damsyik itu artinya silent is the sackcloth weaver. Orang yang diam seperti penenun kain kabung. Seperti yang kemarin dikatakan, Yobel itu artinya pembebasan, jubli. Kita meneriakkan kabar bahwa kita dibebaskan Tuhan. Dan Yobel ditandai dengan shofar ditiup luar biasa. Damsyik artinya kalau Anda diam, engkau jadi penenun kain kabung. Maka Ananias diajar Tuhan, bicara nak, sampaikan pesanku. Kemarin hari Senin saya berkata, kenapa Tuhan suruh kita ke Eropa? Sebab jangan sampai terjadi seperti zaman Perang Dunia Kedua. Jepang sudah siap terima Injil, gereja nggak siap. Dalam waktu singkat kuil Shinto penuh kembali. Dan ini Eropa sedang dalam tahapan seperti itu. Saya kalau lihat ngeri loh saudara. Semua bergulir dengan sangat cepat. Anda perhatikan itu di berita. Yang paling sekarang orang ngeri adalah, bayangin ya, kalau lewat internet saja, orang-orang itu tidak pernah bergabung fisik dengan mereka, bisa melakukan yang mereka mau.
Di Sydney, di Texas kemarin, hanya hubungan internet. Bagaimana dengan 6.000 orang Eropa? Entah berapa yang akan kembali. Saya berkata kalau 100 saja kembali, chaos. Sebab reaksi dari masyarakat asli tidak bisa diduga. Tolong doakan, karena itu imbasnya akan ke seluruh dunia. Maka sebuah tantangan kalau kita diam, kita akan jadi penenun kain kabung. Siapa yang pakai? Ya yang diam itu. Pada waktu Roberts datang hari Jumat kemarin, begitu ketemu saya malam itu dia berkata begini, Pastor, aku tidak mau nubuatkan ini di mimbar. Tapi aku merasa di rohku, Anda sedang mendapat mandat. Dan mulai sekarang mandatmu adalah itu. Sesuatu yang Tuhan perintah kalau tidak kamu lakukan, akan ada efek langsung yang akan terjadi. Dan kita tidak mau ada efek seperti itu. Kita mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Kita mau kerjakan yang Tuhan perintahkan. So jangan diam. Karena damsyik artinya silent is the cycle of weaver. Yang ketiga, Tuhan mengatakan aku akan menunjukkan kepadanya atau aku akan membuat dia menjadi alat pilihan bagiku, a chosen vessel. Alat pilihan bagi. Siapa yang ingin jadi alat pilihan? Lambaikan tangan saudara. Saya juga mau. Tapi Anda harus mengerti kata vessel di sini, kata alat, kata benda pilihan itu apa sebetulnya? Kalau Anda perhatikan, mimbar ini juga benda. Mikrofon yang saya pegang juga benda. Atau gelas yang saya pegang, orang juga bisa berkata, ini benda, vessel, alat. Tapi sebetulnya alat ini apa maksudnya? Saya pelajari menarik sekali, saudara. Kata vessel di sini sebetulnya berkaitan dengan dua benda, yaitu tali dan layar. Ini adalah dua benda yang termasuk paling penting di sebuah kapal. Di zaman dulu belum ada mesin, maka gerakan kapal itu tergantung dari angin, menggunakan akan tenaga angin itu mereka gunakan layar dan tali. Begitu layar dan tali tidak ada, dia bukan lagi kapal, dia cuma sampan atau rakit. Bahkan rakit pun diberi layar sebetulnya. Apa artinya? Kalau Tuhan berkata aku butuh a chosen vessel, sebuah alat pilihan, maka Tuhan berkata aku butuh layar, aku butuh tali. Dia berkata, kamu bukan aku tempatkan di istana, tapi aku tempatkan di kapalku, di bahteraku. Dan itu artinya Tuhan berkata, selama hidupmu, kalau engkau a chosen vessel, engkau harus terus bergerak, dan terus bergerak, dan terus bergerak. Banyak orang berkata, Pak, saya pengen dipakai Tuhan luar biasa. Anda harus mengerti konsekuensinya. Anda harus bergerak, dan tidak akan pernah berhenti. Sebab vessel di sini artinya rope and sail. Anda harus mengerti ada tali dan ada layar. Anda harus tahu bagaimana mengembangkan layar, menarik tali, menggulung layar. Semua itu aktivitas dalam bahtera Tuhan, dalam kapal besarnya Tuhan. Artinya hidup kita panggilannya terus bergerak, melintasi dan menaklukkan samudera demi samudera, membawa kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Anda berhenti, Anda sedang mengingkari hakikat daripada apa yang ada dalam dirimu sendiri. Saya berdoa tidak ada orang yang diam lagi, karena Tuhan panggil kita jadi a chosen vessel. Yang terakhir, yang keempat, kalau Anda perhatikan ada nama Ananias. Ananias artinya whom Jehovah
has graciously given. Yang kepadanya oleh Jehovah telah diberi dengan begitu limpah. Saudara sekalian, Anda dan saya tidak akan pernah bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberi yang kita dengan limpah diberi Tuhan. Dan karena itu saya berkata, semua yang Tuhan beri, Anda harus belajar taburkan untuk yang lain. Berkati orang lain. Tuhan sudah memberkati dengan begitu graciously, dengan begitu murah, dengan begitu limpah. Ananias sudah terima begitu banyak dari Tuhan. Ini bukan Ananias suaminya Safira, bukan saudara. Ananias yang lain. Dia terima begitu limpah. Saya mau berkata buat saudara, biarkan hidup kita juga seperti itu. Sekian puluh tahun lalu ada lagu himne kuno yang menarik sekali. Freely you have received, freely give. Dengan bebas, dengan percuma, dengan gratis kamu telah menerima. Maka dengan gratis pula engkau harus memberikan. Saya berdoa kita jadi murid yang siap. Ketika lawatan datang, intervensi Tuhan muncul dengan kuat. Ada orang-orang yang punya hati menyentuh mereka dan berkata, saudaraku. Bukan kita lihat dengan kebencian, tapi lihat dengan kasih. Dunia sedang runtuh, kerajaannya sedang dibangun dengan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Kita akan siapkan hati, terima tubuh dan darah Kristus hari ini. Mari arahkan hati, datang ke Tuhan. Semua berdoa, minta Tuhan menyiapkan akan hati kita. Saudara, nanti pada waktu Anda memberi persembahan, saya mau Anda dan saya lakukan satu hal, tanda profetik. Bagaimana Pak? Perhatikan saya saudara. Kita sudah kenal namanya perjanjian garam. Saya tolong minta garam ya kalau ada ya. Nanti tetap akan kita lakukan perjanjian garam. Tapi ada namanya perjanjian warisan. Perjanjian warisan itu dengan cara apa? Melepaskan akan sepatu kita. Sebetulnya Yesus ketika dia membasuh kaki para murid, saudara tahu apa yang dia lakukan? Petrus berkata, Tuhan kau tidak boleh membasuh kakiku. Dan dia berkata, Petrus, kalau aku tidak melakukannya, engkau tidak akan pernah mendapat bagian dari ini semua. Itu adalah inheritance, warisan. Orang Yahudi itu cukup aneh. Begitu sudah bertunangan, saudara, dengerin baik-baik, sudah bertunangan. Siapa yang ingat bahwa Paulus mengatakan, dia mempertunangkan kita dengan Kristus Yesus. Angkat tangan. Kalau belum pernah cari di Alkitab itu. Paulus pernah berkata, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus Yesus. Ketika pertunangan terjadi, kalau sampai tiba-tiba yang laki mati, itu hartanya si laki sudah boleh diambil oleh tunangannya. Kalau sekarang boleh nggak? Enggak. Sampai terjadi pernikahan, baru kemudian hartanya boleh. Orang Yahudi tidak. Jadi Tuhan ngomong begini nih. Aku mau bertunangan dengan engkau. Aku akan bawa engkau nikmati akan pernikahan anak domba. Dan dalam pernikahan ini sebetulnya, saudara, bagian dari ritualnya adalah mempelai laki-laki itu melepas kasut daripada atau sepatu daripada mempelai wanita dan dia ganti dengan yang baru. Tapi itu belum pada pernikahan puncaknya. Yesus melakukan itu pada murid-muridnya. Ingat, dia cuci kaki para muridnya. Caranya bagaimana? Lepaskan kasutnya dulu. Pada Musa, Yosua, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu. Sebetulnya di dalamnya, itu adalah sebuah perjanjian
warisan. Dan Tuhan berkata, nanti kalau aku mati, tetap engkau mendapatkan warisan sorgawi. Tapi kabar baiknya hari ketiga dia bangkit kembali. Dan kita menikmati semuanya bersama dengan Yesus kita. Nah saudara sekalian, bagian daripada apa yang akan kita buat hari ini adalah nanti pada waktu selesai perjamuan kudus. Sebetulnya perjamuan kudus adalah perjanjian darah. Perjanjian garam adalah perjanjian keintiman kekal dengan Tuhan. Tapi nanti ada juga perjanjian warisan. Semua korban saudara, Anda harus doa sungguh-sungguh. Karena itu bagian daripada negosiasimu dengan Tuhan. Alkitab mengatakan siapa menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Bagian dari negosiasimu. Orang tidak mengerti. Setiap kali dalam hidup kita itu, ada negosiasi-negosiasi yang harus sampai kepada agreement-nya. Saya mau hari ini, kalau Anda siap, pada waktu Anda memberi nanti, Anda lepaskan kasutmu. Dan engkau berkata, Tuhan, ini agreement aku dengan engkau. Anda taruh korban saudara. Anda mewarisi akan warisan Tuhan. Itu yang dikatakan Bapak kepada anak sulungnya. All that I have is yours. Dahsyat sekali. Mari yang bertugas boleh bagi kepada saudara-saudara kita. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, salah satu hal, kalau Anda mempelajari budaya latar belakang orang Yahudi itu menarik sekali. Kan dibilang ketika Tuhan makan roti dan minum anggur, dia berkata, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai nanti dalam pesta anak domba. Dalam tradisi mereka memang begitu. Ada waktu di mana pada waktu pertunangan itu mereka minum anggur. Tapi setelah itu mempelai pria tidak akan pernah minum anggur lagi. Sampai nanti pada waktu menikah. Dan selama itu tidak akan pernah minum anggur. Hanya Anda harus tahu. Dan itu terjadi. Walaupun sudah ada ikatan pertunangan ya. Itu sewaktu-waktu. Jika ada alasan yang kuat. Yang pria boleh membatalkan sepihak. Makanya saya berkata begini. Kalau ada orang berkata, sekali selamat kamu hidup ngawur pun selamat. I don't think so. Itu ada beberapa kejadian saudara. Saya pelajari menarik. Begitu mempelai datang, mempelai wanita itu tidak keluar. Entah karena apa, dia menutup dirinya di rumah. Dan lampu di rumahnya itu pelitanya dipadamkan semua. Dan dia dalam kegelapan. Begitu mempelai lagi datang. Dan dia melihat calon istrinya dalam kegelapan. Langsung dia pulang. Tinggalkan dan putus hubungan. Kapan Pak ikatan itu sempurna? Sebetulnya ketika dalam bagian rangkaian pesta itu mereka melakukan persetubuhan yang pertama kali. Dan itu paling gawat saudara. Kalau sampai didapat yang perempuan sudah tidak perawan lagi. Putus juga. Bisa membayar dengan uang, denda tinggi. Dirajam batu dan sebagainya, dan dipermalukan luar biasa. Selama proses itu bisa diputus. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan itu sudah luar biasa sekali. Sebetulnya kan kita ini kacau toh. Sebelum kenal Tuhan kita ini sudah secara manusia nih, ada yang berzina sama duit, berzina sama ini, berzina sama itu, kan gak karu-karuan. Ada bagian di mana mempelai pria berkata, nggak apa-apa, aku tetap terima dia, anaknya adalah anakku. Makanya kalau Anda perhatikan,
Yusuf itu akan menceraikan Maria diam-diam. Sebab kalau sampai terang-terangan, konsekuensinya berat. Tapi Yesus tidak ingin menceraikan kita. Pengampunannya besar. Tapi Anda jangan hidup ngawur. Jangan hidup dalam darkness, kegelapan. Kalau dia datang, ditinggal. Ada banyak, saudara. Nanti kapan-kapan kita cerita. Tapi saya belajar sesuatu. Ketika dia beri kita makan roti, minum anggur. Itu sebuah covenant, bukan testamen. Covenant. Dan itu ajaib. Dan itu berlaku kekal. Dan dia berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Tuhan sebagai mempelai wanitanya, kita ingat terus dia yang sedang menyiapkan tempat bagi kita. Di zaman dulu, kalau orang punya menantu, maka sebetulnya mereka tidak tinggal di kemah yang berjauhan. Kemah bapaknya diperlebar, extended. Waktu anak saya pertama menikah, extended, tinggal di sebelah. Ada yang saya mau anak saya keluar. Saya bilang kurang alkitabiah, extended. Tapi karena kita tidak di bawah Taurat, saudara, itu hanya sekedar saya cerita, saudara. Tidak harus, nanti tetanggamu bahaya. Ibu, nanti kalau anak saya menikah keluar dari rumah ini, itu untuk rumah. Anda bayar dengan harga mahal pasti keluar. Kalau Anda hanya usir, masalah baru akan muncul. So siapa yang bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa? Mari kita angkat akan tubuh Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Dan Kau yang berkata, makanlah. Dengan iman kami makan tubuh Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan, saudara. Angkat cawan ini. Ini darah perjanjian baru. New Covenant. Ini bukan New Testament, New Covenant. Perjanjian baru. Yang menyempurnakan dan menghidupkan semuanya. Dia berkata, minum. Kami minum Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa meteraikan semua yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang 3 hari ini kami terima daripadamu. Kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima. Dan termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau bawa korban kami hari ini. Ini bagian negosiasi agreement kami dengan Engkau. Dan pada waktu kami memberi, kami akan lepaskan kasut kami. Sebagai bagian daripada perjanjian warisan. Kami terima warisan kami utuh. Dan juga perjanjian garam. Sebagai perjanjian kekal. Bicara ya Tuhan Roh Kudus. Dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Mari berikan korban kita. Saudara, dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang sebetulnya tidak kita fahami seutuhnya. Tadi pada waktu saya mempelajari soal ritual pernikahan orang Yahudi, dan itu sebetulnya adalah gambaran daripada Yesus kelak dengan jemaatnya. Ketika saya belajar tentang bagian perjanjian warisan, dan diantaranya orang harus melepaskan kasutnya, saya ingat 2 kejadian, bahkan mungkin lebih dalam apa yang pernah saya ingat. Sekitar awal tahun 90-an. Dan saya percaya kalau saya tanya Pak Yusak, jawabannya lali.
Pasti itu saudara. Tapi pada waktu itu saya tinggal di rumah seorang teman, dan dia menyerahkan ke saya satu buku, sebetulnya buletin dari sebuah gereja. Nah, di buletin itu diulas khotbahnya Pak Yusak Cipto. Dan ulasannya adalah ulasan menyerang. Kadang kalau kita nggak punya white campaign, good campaign, orang akhirnya harus buat black campaign. Kalau kita nggak punya good news, maka orang cenderung untuk jual bad news. Jadi itu pilihan. Tapi bad news yang diumumkan itu, yang diceritakan itu, sampai hari ini saya masih ingat. Kalau itu tahun 90, berarti sudah berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Saya masih ingat. Lumayan ya, 25 tahun masih ingat. Di situ diceritakan, Pak Yusak itu bersaksi bahwa, saya lupa ini, apakah sandalnya diganti sepatu atau sepatunya diganti sandal. Pokoknya dia cerita satu kali didatangi Tuhan, terus itu sandal atau sepatunya diganti sama Tuhan. Nah itu diulas, disikat habis. Sekarang saya berkata, itu ngawur. Kalau kita ini nggak ngerti ya keseluruhan, jangan cepat ngomong. Tuhan berkata, itu terjadi loh nak. Ketika saya baca, saya bilang, loh Tuhan, berarti yang dialami hambamu dulu itu apa? Perjanjian warisan. Maka sebetulnya beliau itu otomatis punya warisan yang bisa dinikmati oleh kita, generasi di bawahnya. Saya pribadi ngalami itu secara fisik. Tahun 86, belum nikah, saya pernah cerita. Saya lagi di Surabaya, diundang khotbah di satu kota di Jawa Timur. Itu menjelang kami menikah, duit kurang. Maka semua berkat yang saya terima, saya pakai semua. Tapi saya minta izin dengan Tuhan, dan saya jawab sendiri. Tuhan, aku gak punya uang, maaf, aku pakai perpuluhan ya. Saya bilang, ya gak apa-apa, aku kan kaya raya. Saya jawab sendiri, saudara. Saya biarkan itu terjadi berkali-kali, berbulan-bulan. Saya khotbah di satu kota di Jawa Timur, pulang dari selesai khotbah kan keluar, sepatu saya hilang satu. Ada jemaat sana, sepatunya hilang juga satu. Rupanya diambil orang karena malam nggak sepasang, dia juga nggak bisa pakai itu. Pulang nyesel tuh. Tapi saya kaget, saya bilang Tuhan, sepatuku kok bisa hilang? Kenapa kok nggak kirim malaikat kecil aja? Bawa pedang kecil, dudukin sepatuku. Yang ngambil tusuk, langsung kabur. Hilang satu. Saudara ngerti? Besoknya saya langsung balik Surabaya. Hanya dengan sepatu satu, itu pun saya bawa pulang loh. Gak rela hilang dua-dua. Dan itu cuma satu-satunya sepatu saya. Dan kaki saya itu lebar. Saya hampir-hampir frustrasi tidak bisa cari di Indonesia. Jadi ketika itu hilang, saya bilang, aku mau cari sepatu di mana? Menjelang nikah tidak punya sepatu. Kalau sekarang enak, pakai jubah nggak pakai sepatu, saudara. Dulu nggak bisa, pakai jas Anda pasti pakai sepatu. Saya nginep di rumah seorang hamba Tuhan. Paginya, malamnya saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ada yang salah dengan aku. Dan Tuhan berkata, kembalikanlah perpuluhan itu punya. Saya bilang, amin Tuhan. Saya hitung. Dan saya ngerti saya harus bayar sekian. Saya ambil itu uang. Saudara ngerti, besok paginya saya khotbah. Saya pakai sendal jepit. Kan nggak mungkin pakai sepatu satu, kan dikira aneh.
Teman saya nggak punya, pakai sepatuku, dia kurus. 4 jari pun tak masuk. Akhirnya saya pakai sendal jepit, datang sengaja terlambat. Karena saya ngerti itu persekutuan, semua lepas sepatu di luar. Itu sandal bututnya luar biasa. Itu sampai maaf nih, sandal WC, saudara. Terus saya taruh di luar, saya masuk khotbah, langsung saya pamit. Saya nggak cerita apa-apa soal sepatu saya pamit. Supaya jangan ikut bubaran orang, ketahuan lihat yang saya pakai. Itu aja sih tujuannya. Saya pamit, saya balik. Terus saya ambil uang yang saya siapkan. Dan Tuhan berkata, serahkan ke hambaku ini yang punya rumah itu. Waktu saya mau berikan, dia nggak mau. Dia sungkan sekali. Dia bilang, kamu mau menikah, pakai aja untuk beli sepatu. Saya bilang, enggak. Ini bukan hak saya. Kamu nggak mau, tak kasihin orang lain. Dia diam, saudara. Tiba-tiba lagi ngobrol begini. Saya menghadap ke arah halaman depan. Saya lihat satu orang masuk ke halaman pendeta ini, rumah pendeta ini. Nenteng tas, kresek. Tapi saya tahu itu bentuknya agak panjang begini. Dan saya somehow bisa mengerti itu sepatu. Dia kan tidak lihat, saya bilang, haleluya, sepatu baru datang. Dia ngomong pakai bahasa Jawa Timur, "Jo edan loh kamu loh," katanya gitu, saudara. Dikira saya edan. Enggak, datang betul. Diketok pintunya, dia yang bukain kan. Dia masuk, ngomong, "Pak, saya disuruh teman saya. Dia tergerak, Pak. Tadi dia tuh pergi ke mall. Lihat sepatu kok tergerak, suruh belikan Bapak." Saya sudah pesimis. Nggak mungkin muat. Karena kaki saya lebar. Begitu dibuka, saya masukkan. Pas, saudara. Begitu pas, teman saya langsung sambar itu uang di meja. Berarti ini buat saya. Dari tadi saya bilang. Saya tidak pernah mengerti bahwa hari itu Tuhan buat sebuah covenant. Dan sejujurnya, ketika saya balik, saya diberitahu semua kebutuhan saya untuk pernikahan, termasuk perabot di rumah waktu itu, di cover, ditutup semua. Tuhan kirim orang yang tidak kami duga, tutup semua. Dan saya tidak mengerti sampai dengan tadi pagi, bahwa itu bagian daripada perjanjian warisan. Saudara, ini penting buat Anda dan saya mengerti. Ini bagian daripada apa yang Tuhan mau beri. Semari berdiri sama-sama. Kalau ada yang belum melakukan yang Tuhan mau, silahkan kerjakan sekarang 1-2 menit, saya tunggu. Kalau sudah semua, mari kita berdoa. Yang sudah tahu, aku sudah kerjakan bagianku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bawa korban ini di hadapan Tuhan. Saya akan taburkan garam sebagai perjanjian garam. Tapi juga saya mau berdoa, ini bagian daripada perjanjian warisan antara Anda dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Dan hamba mau taburkan garam. Tetap ini adalah perjanjian garam, friendship antara kami dengan Engkau. Dan ini perjanjian kekal dalam nama Yesus. Ini perjanjian kekal dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, sebagai tanda profetis kami telah lepas sepatu kami. Ini juga perjanjian warisan. Ini perjanjian warisan Tuhan. Seperti Bapak berkata, all I have is yours. Berlaku karena kami terima warisan. Jadi Tuhan, dalam nama Yesus. Sekarang hamba minta berkat buat anak-anak-Mu. Tidak ada orang miskin di antara kami. Tidak ada orang gagal di antara kami. Tidak ada orang yang gugur di tengah jalan di antara kami. Semua mencapai puncak destininya. Siap masuk Yobel besar. Kau memberkati hidup kami. Sepanjang bulan ini diberkati Tuhan. Bulan depan Kau lawat kami lebih lagi. Dan nama-Mu dipermuliakan.
engkau pulang dengan blessing, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal di hidup kami sekalian malam ini sampai Tuhan datang yang kedua kali.